Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Bersyukur atas kebaikan Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Di hari Minggu yang kudus ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersekutu dan memuji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari bersama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Bapak dan Ibu saya persilakan untuk berdiri. Kita akan memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Kita nyanyikan hormat bagi Bapa Sorga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama memasuki ibadah ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, mari bersama kita nyanyikan Yesus Kami Puja. Kami sembah sebagai Raja.
Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lebih jauh memasuki jalannya ibadah ini, marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa kita supaya kita dilayakkan mengikuti seluruh rangkaian ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh anugerah-Mu hari ini kami memenuhi undangan Tuhan, datang bersama-sama dengan keluarga kami untuk mengikuti seluruh rangkaian ibadah ini. Namun sebelum kami mengambil bagian dalam seluruh rangkaian ibadah ini, kiranya Tuhan berkenan menyatakan belas kasih-Nya, mengampuni segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Baik dosa-dosa yang kami perbuat secara kesadaran kami, maupun dosa-dosa yang diakibatkan oleh pelanggaran-pelanggaran, bahkan oleh nenek moyang kami di masa silam. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni semuanya itu, sehingga kami dilayakkan pada hari ini untuk mendapatkan berkat dan anugerah, yaitu pengampunan dosa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan kami Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, yang telah berkorban di atas kayu salib, mati, dikuburkan, dan bangkit hanya karena untuk menyelamatkan kami. Maka nyatakanlah belas kasih-Mu dan ampuni kami semua, sehingga kami semua memperoleh rahmat Tuhan ketika kami mengikuti seluruh rangkaian ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, demi nama Putra-Mu yang tunggal yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon pengampunan dosa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memasuki berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, "Kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar." Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita, dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, mari dengan penuh sukacita kita angkat pujian, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dirinya dan selamatkan
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 4 ayat 1 sampai dengan 5. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Tuhan, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak dan Ibu, tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita angkat pujian As the Deer. As the deer panteth for the waters of my soul, longs after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my zeal. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Jesus, you are everything for me. Oh, Jesus, you are everything for me. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan bacakan firman Tuhan yang diambil dari Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita akan berbincang tentang satu tema yang menarik karena di sanalah sebenarnya inti kekristenan, yaitu kemuliaan
dalam pelayanan kasih yang terambil dari Galatia 5:13. Sebelumnya kita memohon hikmat Tuhan dan anugerah Tuhan agar kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sumber kehidupan, sumber hikmat, dan sumber anugerah, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberikan kami hikmat-Mu agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, bahkan juga anugerah-Mu agar kami dapat melakukan kebenaran itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirman-lah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarnya, dan kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itu yang menaungi hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan Fada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita akan berbicara satu tema yang menarik, yaitu kemuliaan dalam pelayanan kasih. Kenapa saya katakan menarik? Karena sebenarnya kasih itulah yang menjadi kekasan daripada kekristenan. Kasih itulah yang menjadi titik awal dari pengharapan dan kepastian. Karena tanpa kasih, maka di dalam pengertian atau di dalam pemahaman kekristenan, manusia hanyalah makhluk yang berjalan menuju sebuah kepastian, yaitu kegelapan dan kematian. Akan tetapi di dalam kasih itulah kita menemukan satu terang, satu kepastian, sebuah tuntunan yang pasti bahwa di dalam kasih yang daripada Tuhan itu, maka saudara dan saya menemukan sebuah pengharapan, sebuah kepastian akan hidup yang kekal. Saudara yang kasih Tuhan, ini menarik sekali karena ini menjadi berita yang begitu mengguncangkan dunia. Tanpa sadar akan membantah. Mungkin orang akan nggak mungkin. Tapi tanpa sadar mereka mengatakan bantahan itu. Tetapi sebenarnya secara faktual di tengah kehidupan manusia pada saat ini, sebagian besar orang di dunia ini percaya kepada kekristenan karena berita kasih. Berita kasih yang mengubahkan, berita kasih yang memberi pengharapan, berita kasih yang mengubah kegelapan menjadi sebuah terang bahwa saya dan saudara di dalam Tuhan ada sebuah pengharapan. Saya dan saudara akan berjalan ke dalam sebuah kepastian. Apa itu? Hidup yang kekal. Saya akan meninggalkan yang lama, kegelapan yang lama, ketidakpastian yang lama, kebinasaan yang lama, karena ada berita kasih bahwa Tuhan di dalam dan melalui Yesus Kristus menyediakan keselamatan buat saudara dan saya. Akan tetapi mari kita belajar beberapa poin dalam cerita ini supaya kita mengerti secara jelas apa yang dimaksud dengan tema pada hari ini, yaitu kemuliaan dalam pelayanan kasih. Pertama, kita harus belajar, tetap saya konsisten mengatakan, belajar dari latar belakang dari kitab Galatia dan tema-tema atau pesan-pesan apa yang ingin disampaikan dari kitab Galatia. Karena tanpa itu kita tidak akan mengerti tentang tema yang disampaikan pada hari ini, yaitu kemuliaan dalam pelayanan kasih. Kita akan belajar tentang latar belakang Injil Galatia. Pertama itu adalah saudara mengerti bahwa gereja di Galatia itu adalah gereja yang ada atau digembalakan oleh Paulus dan dipercaya sebagai gereja yang didirikan oleh Paulus dalam perjalanan misinya. Begitu. Nah, dalam konteks itu memang ada pergumulan yang hebat. Walaupun memang harus diakui bahwa anggota gereja di Galatia menerima firman Tuhan itu dengan luar biasa. Kenapa? Karena pokok-pokok pikiran tentang kekristenan mereka sudah terima. Mereka meyakini, bahkan mereka hidup di dalam hal tersebut. Pertama misalnya ya, saya kasih contoh. Mereka tahu persis bahwa pemahaman dasar dari semua kekristenan adalah Injil kasih karunia. Mereka tahu persis itu, bahwa mereka bisa selamat. Berita yang disampaikan oleh para pemimpin gereja pada saat itu yang juga sampai kepada gereja Galatia adalah Injil, berita kabar baik bahwa di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena kehebatanmu, bukan karena engkau berhasil memberikan persembahan kepada Tuhan yang sejati itu, tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Mereka percaya itu. Jadi ini satu gereja yang punya pemahaman yang baik sekali, punya pengajaran yang mendapatkan hal yang baik dalam kehidupan mereka. Kemudian mereka juga mendapatkan pengajaran dan pengertian tentang kemerdekaan Kristen.
Kenapa saya katakan demikian? Termasuk salah satunya yang paling utama adalah Bapak Gereja mereka, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus berkali-kali menekankan tentang kamu ketika menerima Injil keselamatan yang berupa kasih karunia itu, berupa anugerah keselamatan itu, kamu bukan hanya diselamatkan, tapi kamu mengalami kemerdekaan. Kemerdekaan yang merdeka semerdeka-merdekanya. Dari apa? Dari dosa, dari kedagingan, dari kelemahan, dari semua yang membuat saudara dan saya bisa jatuh kembali ke dalam dosa. Semua sudah ditanggung di dalam Tuhan. Karya kasih keselamatan itu memerdekakan engkau secara penuh, secara mutlak di dalam dan melalui Kristus. Itu berita yang kedua yang mereka pahami, dan itu menjadi berita yang benar-benar berita mendasar dalam kekristenan. Kemudian juga mereka juga mendapatkan berita pada awal-awal mereka berdiri sebagai sebuah gereja, berita doktrin pengajaran yang baik dan sangat baik, yaitu bahwa keselamatan itu dapat diterima siapapun. Keselamatan itu dapat diterima siapapun tanpa memandang latar belakang etnisnya. Jadi mereka sudah tahu berita bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi non-Yahudi. Bahkan orang-orang yang ada di seluruh dunia yang tersebar. Salah satunya di orang-orang Galatia yang boleh dibilang heterogen itu. Mereka pun berhak dan bisa mendapatkan karya keselamatan. Tetapi ingat, mereka diajarkan bahwa mereka hanya bisa dapat itu melalui iman. Nah, ini yang penting. Iman kepada Tuhan Yesus. Iman kepada Tuhan Yesus. Tidak kepada yang lain. Jadi tidak perlu ditambah-tambah lagi. Kalau sekarang ada istilah-istilah yang saya senang itu di dalam WA atau apa. Yesus plus saya cukup dan sempurna. Yesus plus saya tidak perlu ditambah-tambah dengan yang lain. Tapi memang nanti ada pergumulan berikutnya ketika mereka sudah percaya tentang hal itu. Pada perjalanannya mereka akan digoyangkan atau digoyahkan oleh pengajaran-pengajaran yang lain. Tetapi paling tidak ketika mereka percaya pertama kali tentang Tuhan Yesus, mereka punya pengajaran tiga ini yang mendasar. Dan sebenarnya dan seharusnya mereka kuat di dalam iman. Yaitu mereka tahu Injil kasih karunia itu bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau kaya, bukan karena engkau memberi persembahan. Kedua, di dalam Kristus Tuhan ada kemerdekaan kekristenan, kemerdekaan yang semerdeka-merdekanya dari kebinasaan, dari dosa, dari segala kelemahan. Kemudian yang ketiga, mereka juga diberikan pemahaman yang luar biasa bahwa keselamatan itu bisa dan menjadi anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus hanya dengan beriman. Dan ini kitab yang luar biasa. Kitab yang ditulis kira-kira tahun 54, 55 dan kemudian ini satu gereja yang boleh dikatakan heterogen, tetapi mereka mendapatkan karunia pengajaran yang luar biasa dari Paulus dan mereka juga mendapatkan kepenguatan dan juga penggembalaan yang hebat daripada Rasul Paulus. Jadi kita mau katakan bahwa gereja Galatia ini ada gereja yang sebenarnya kuat di dalam pengajaran, kuat di dalam pemahaman, dan kuat di dalam penggembalaan daripada Rasul Paulus yang memang adalah seorang yang sangat luar biasa di dalam mengajar. Begitu ya, jadi boleh dikatakan untuk pengajaran gereja ini top lah. Gitu ya. Kalau sekarang ada banyak gereja yang sibuknya dengan person worship misalnya, itu ciri khas satu gereja. Ada yang sibuknya misalnya dengan komsel, tetapi ada juga gereja yang menitik beratkan pelayanannya kepada pengajaran. Dan saya mau katakan ini adalah gereja yang punya tipikal kuat di dalam pengajaran. Tetapi memang nanti kita akan bahas berikutnya bahwa mereka juga tetap mengalami pergumulan di dalam perjalanan iman mereka. Ingat baik-baik ya, di dalam Tuhan tidaklah kita baik-baik saja, tidaklah kita mulus-mulus saja, tidaklah kita dibiarkan Tuhan untuk sekedar ya jalan aja lah, tidak ada masalah. Kenapa? Karena di sana ketika begitu tenang, begitu baik, begitu tidak terasa ada pergumulan di sana, maka iman kita mulai kendor, iman kita mulai kendor, iman kita mulai kendor. Makanya dalam kitab suci itu selalu ada cerita pergumulan, kesusahan, persoalan diizinkan Tuhan terjadi supaya anak-anak Tuhan ingat kembali bahwa mereka itu butuh Tuhan bukan hanya ketika diselamatkan, ketika mereka menjalani perjalanan iman itu pun sampai di ujung perjuangan iman itu mereka harus selalu senantiasa bertaut kepada Tuhan,
pegang tangan Tuhan, selalu memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong kami. Karena kalau tidak, kita akan goyah. Bukan hanya soal sakit penyakit belaka, tetapi ada pemahaman-pemahaman yang bisa mengganggu mereka. Ini yang kita akan bahas pada hari ini, betapa pentingnya tentang cerita kemuliaan dalam pelayanan kasih. Yang kedua, kita mau belajar bahwa memang ada situasi di sana, mereka sudah mulai masuk pengajaran-pengajaran yang salah atau yang sesat. Sehingga pokok kedua yang kita akan pelajari hari ini adalah seruan dari Paulus untuk tidak berpaling dari Injil yang sejati yang membawa kemuliaan kepadamu. Jadi pokok kedua ya, tadi yang pertama latar belakang, kedua kita belajar seruan dari Paulus untuk tidak berpaling dari Injil yang sejati yang membawamu kepada kemuliaan. Nanti saudara bisa baca di dalam Galatia 1 ayat 6 sampai 7, ayat-ayat sebelum Galatia 5 yang menjadi perikop pada hari ini. Bahwa memang kembali Paulus mengatakan dan mengingatkan mereka. Kenapa begini? Pengajaran ada sekelompok orang yang masuk mengatakan bahwa keselamatan itu haruslah dikerjakan. Jadi keselamatan itu kita bisa dapat dengan mengerjakan sesuatu. Dengan mengerjakan hukum-hukum. Dengan mengerjakan syarat-syarat. Dengan mengerjakan sesuatu yang menjadi kepercayaan dari kelompok penyesat ini, itulah yang membuat saudara dan saya bisa diselamatkan. Begitu, itu cerita yang masuk di dalam anggota gereja Galatia pada saat itu. Dan mereka dikatakan, oh itu enggak, kamu harus kerjakan keselamatan itu, enggak bisa. Bahkan pada saat itu dikatakan, kalaupun kamu sudah selamat, tapi kamu tidak mengerjakan hukum-hukum itu, maka kamu akan kehilangan keselamatan itu, atau keselamatan yang kamu terima itu bukanlah keselamatan yang sejati. Jadi ini ingin mereka mengatakan ini dikaitkan dengan Taurat tentunya. Dikaitkan dengan hukum-hukum yang pada mulanya dipercaya oleh sebagian besar orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Jadi mereka mengatakan begini, oh itu kan kekristenan itu sebenarnya adalah berasal dari agama Yahudi. Oleh karena itu tidak boleh meninggalkan hukum-hukum Yahudi, Taurat-Taurat Yahudi, sunat, hukum ini, hukum itu dan semua. Tetapi kalau kamu tidak mengerjakannya pun, sekalipun kau mengaku kau sudah selamat, kamu belum selamat. Keselamatanmu itu bukan benar-benar sejati. Nah, Paulus dengan keras mengatakan, kembali, jangan kamu tinggalkan Injil yang sejati. Jangan kamu sekali-kali tidak percaya kepada Injil yang kuberitakan dengan iman dan kepercayaanku kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan pernah engkau goyah karena pengajaran-pengajaran itu. Itu sekalian, itu seruan itu kuat sekali di dalam Galatia 1 ayat 15. Paulus dengan tegas mengatakan, jangan. Dan dia mengatakan bahwa keselamatan itu semata-mata hanya di dalam kasih karunia Bapa yang dimanifestasikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Jadi keselamatan itu adalah sebuah anugerah dari Bapa dan dikaryakan atau dimanifestasikan, dipersonifikasikan di dalam Tuhan yang menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan itu sifatnya adalah anugerah, bukan karena murahan, gratis, tapi karena saudara dan saya tidak bisa memperolehnya. Saudara ingin melakukan yang baik, saudara tidak akan pernah bisa kalau saudara tidak mendapat kasih karunia Tuhan. Kenapa? Saudara, saya terangkan begini. Dosa adalah kesadaran untuk melawan Tuhan. Saya lebih tegaskan lagi, dosa adalah kesadaran saya dan saudara untuk memberontak, lebih keras lagi nih, kepada hukum-hukum Tuhan. Jadi ketika Adam dan Hawa mengambil buah pengetahuan itu, dia sadar
dan dengan kesadaran dirinya mereka mengambil dan memakan buah itu. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa oh saya nggak sadar Pak, saya berdosa, saya nggak ini. Oh kalau nggak sadar Tuhan menghukummu, berarti Tuhan nggak adil dong. Tuhan tahu kamu sadar melakukan dosa. Ketika kamu mencuri, Tuhan tahu kamu sadar mencuri. Ketika kamu merampok, kamu tahu kamu merampok. Kamu sadar itu. Ketika kamu berzina, kamu tahu kamu berzina. Ketika kamu mabuk dan kemudian kamu hidup di dalam kebejatan, kamu tahu itu. Bahwa itu perbuatan dosa dan itu tidak disukai Tuhan. Jadi tidak ada istilah bahwa saya tidak tahu melakukan dosa itu. Itu pertama ya. Jadi dosa adalah kesadaran, hamartia itu adalah saya secara sadar memberontak kepada hukum Tuhan. Nah, ketika saya melawan hukum Tuhan atau di dalam Adam kita melawan atau memberontak kepada hukum Tuhan, maka Tuhan murka. Nah, dengar baik-baik, saya akan masukkan pemahaman yang menurut kitab suci. Ketika Tuhan murka, murkanya itu berupa maut dan kematian kekal. Persoalannya, yang murka itu adalah Tuhan Khalik langit dan bumi. Tuhan pencipta langit dan bumi. Yang ketika dia murka, tidak ada yang bisa mengambilnya kembali. Atau mengangkatnya kembali. Atau membatalkannya kembali. Sekalipun itu malaikat tidak bisa. Sekalipun itu orang suci tidak bisa. Sekalipun itu orang yang bertapa bertahun-tahun tidak bisa. Atau orang yang menjauhkan diri dari semua kebisingan dunia nggak bisa. Karena dia tetap punya sesuatu yang tidak bisa dia lawan. Apa itu? Kesadaran untuk memberontak kepada Tuhan tadi sudah di dalam Adam tadi yang saya sampaikan tadi. Dan itu sudah berbuah di dalam kehidupan umat manusia. Yaitu apa? Dia tidak lagi mencari Tuhan, Roma 3 ayat 10-11 ya. Kemudian dia sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Kemudian dia sudah tidak punya pengetahuan tentang kebenaran. Kemudian Roma 7 13-26 dikatakan dia sudah tidak punya lagi kemampuan untuk melakukan kebenaran. Dia sudah menjadi orang yang mandul untuk melakukan kebenaran. Jadi kerusakan total ini sungguh-sungguh merusak kehidupan manusia. Ketika mereka tidak lagi bersama atau berelasi dengan Tuhan sang kebenaran itu, maka mereka berjalan hanyalah menuju kepada kematian kekal. Pak, mereka Adam dan Hawa kan tidak langsung mati. Iya benar, tetapi dia sudah mendapatkan garansi kematian jikalau dia tidak mendapatkan pengampunan dan anugerah penebusan daripada Tuhan. Saya kembali ke cerita saya. Nah, karena Tuhan yang murka ini, maka tidak ada yang bisa mengambil kembali. Tidak ada yang bisa menebus itu. Tidak ada yang bisa membatalkan itu. Karena itu, saya mau katakan seluruh agama di dunia yang orang suci sampaikan, orang yang bertapa sampaikan, orang yang mengaku mendapatkan pencerahan, orang yang mendapatkan pewahyuan, tidak akan bisa itu mengembalikan posisi manusia yang berdosa itu menjadi orang yang punya pengharapan. Nah, karena itulah berita Injil sampai kepada umat manusia, yaitu Tuhan sendiri menjadi manusia, menyampaikan dalam bahasa manusia, bahkan dalam bahasa yang begitu rendah, yaitu perumpamaan-perumpamaan. Supaya apa? Supaya menuntun dan membawa kembali anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang mau beriman di dalam Tuhan untuk menerima keselamatan. Dan keselamatan itu gratis. Tidak bisa dibayar dengan perpuluhanmu, tidak bisa dibayar dengan persembahanmu, tidak bisa dibayar dengan apapun. Hanya karena kasih karunia Dia kepada saudara dan saya. Itulah berita Injil, bahwa Tuhan sudah memalingkan mukanya yang tadinya membenci, bahwa kita dianggap seterunya Tuhan, yang tadi madhab sana, dia palingkan ke sini. Dia mulai ulurkan tangannya, dia mulai angkat lagi kita dari jurang maut itu, dan dia mengangkat kembali supaya anak-anak Tuhan ini, orang-orang yang mau beriman kepadanya ini, menerima kasih karunia Tuhan. Sehingga dalam Injil Yohanes tegas dikatakan, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini. Ayat 17 dikatakan, 18 juga dikatakan, semua yang percaya akan menerima hidup yang kekal, tetapi orang yang tidak percaya akan mengalami kebinasan. Ini tegas loh. Jadi saya mau katakan, tidak, keselamatan itu bukan dari yang lain. Tidak menjalankan peraturan-peraturan, tidak menjalankan Taurat, tidak menjalankan apalagi menyembah ilah-ilah yang lain. Itu Paulus tegas katakan, jangan, kembali kepada Injil yang sejati.
Kenapa? Karena mereka itu semuanya adalah penipu. Paulus dengan tegas mengatakan, kita yang tadinya takluk kepada roh-roh atau ilah-ilah dunia ini. Nanti bisa baca dalam Galatia 4 ayat 3-8. Paulus ingatkan, kamu kan dulu kan hidup di dalam perbudakannya roh-roh jahat. Dan kamu tidak pernah merasakan kebahagiaan. Kamu tidak bisa merdeka. Kenapa sekarang kamu diajak kembali dari keselamatan sejati, kembali ke jalan yang jahat? Kamu goyah imanmu. Itu yang disampaikan oleh Paulus kepada anggota gereja di Galatia. Kedua juga dikatakan kamu tadinya takluk kepada hukum Taurat. Dikatakan dalam Galatia 4 ayat 4. Tapi kan kamu sekarang sudah menerima keselamatan sejati. Kenapa kamu mau kembali lagi kepada Taurat? Saudara tahu, Taurat itu tidak akan pernah ada yang bisa melakukannya. Paulus dengan sangat detail menjabarkan cerita tentang Taurat itu tidak bisa dijalankan oleh manusia. Nanti bisa baca dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7. Kenapa saya katakan begitu? Begini, Taurat itu kan perdebatan pada saat itu Paulus dengan orang-orang yang menentang dia di Roma. Kita bisa selamat dari Taurat. Nah, Paulus jawab, nggak bisa kita selamat dari Taurat. Loh, kenapa? Bukankah menurutmu apakah Taurat itu tidak sempurna? Maka Paulus jawab, Taurat itu sempurna. Lah, kalau dia sempurna kenapa tidak bisa menyelamatkan? Nah, itu perdebatannya. Jadi dibalas lagi oleh orang-orang menyerang Paulus. Dia mengatakan begini kepada Paulus, loh, kalau memang kamu percaya Taurat itu sempurna, kenapa dia tidak menyelamatkan? Nah, ini rahasia yang sulit atau jarang dibaca oleh para pembaca kitab suci. Paulus dengan tegas mengatakan di pasal yang ke-6 dan ke-7, Taurat memang sempurna, tapi dengar baik-baik, kamu manusianya yang melaksanakan Taurat adalah orang yang berdosa. Jadi kamu tidak akan pernah bisa menjalankan Taurat. Saya kasih contoh begini. Ada sebuah mobil yang sangat canggih, sangat bagus, sangat luar biasa, pakai super komputer dan semua. Ya, boleh dikatakan dirancang dengan segala kesempurnaan. Tapi diberikan kepada orang yang bodoh bukan pengertian, bodoh dalam mengendarai mobil seperti itu. Pertanyaan saya, apakah mobil itu akan jalan baik-baik saja? Ataukah mobil itu akan tabrakan dan justru mencelakakan orang tersebut? Saya yakin bahwa mobil itu akan tabrakan dan justru mencelakakan orang tersebut. Sehingga Paulus mengatakan, Taurat itu diberikan kepadamu bukan untuk menyelamatkanmu, tapi sebagai pembimbingmu untuk kamu mengerti. Maka dikatakan sebagai pembimbing paidagogos kepada kamu, untuk membimbingmu, untuk kamu sadar bahwa kamu itu tidak sempurna dan punya keberdosaan. Sehingga Taurat itu diberikan bukan untuk supaya menyelamatkanmu, tapi supaya engkau sadar bahwa kamu tidak bisa melakukan kebenaran. Bukan karena Taurat itu tidak sempurna, tapi karena Taurat itu sempurna dan kamu tidak sempurna. Maka ketika kamu menjalankan yang sempurna itu, kamu pasti gagal. Dan harusnya ketika kamu gagal, kamu sadar bahwa kamu gagal karena kamu penuh dengan dosa. Dan pada saat kegagalan itu kamu harusnya sadar bahwa kamu butuh seorang penolong, butuh seorang juru selamat, butuh seorang yang membuatmu mampu melakukan Taurat itu. Maka disitulah berita kabar Injil itu masuk kepadamu. Yaitu nanti bisa baca dalam Roma 7 ayat 26 atau ayat 25. Antara 25-26 itu dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu ya. 25-26. Puji syukur aku bertemu dengan Kristus. Kenapa? Karena sebelum bertemu dengan Kristus, aku tidak akan pernah bisa melakukan kebenaran. Tetapi ketika aku bertemu dengan Kristus, aku mendapatkan kasih karunia. Aku diangkat dari jurang maut. Aku diangkat dari kebinasan. Aku diangkat dari kebodohan. Aku diangkat dari kematian kekal. Aku diberikan tempat yang baru. Kenapa? Karena aku adalah umat pilihan yang dipanggil keluar dan ditempatkan di posisi yang baru. Dalam komunitas yang baru. Komunitas orang-orang kudus, bukan karena
karena di situ orang kudus, karena orang-orang itu kudus, tetapi orang-orang yang mendapatkan pengampunan, orang-orang yang mendapatkan pembenaran, orang yang mendapatkan penebusan, orang-orang yang mendapatkan pendamaian, dan mereka mendapatkan yang namanya segala yang mulia, semulia kesejatian Tuhan itu. Saudara kasih Tuhan, ini berita yang harus ditelaah dengan baik dan begitu dalam. Saya ajarkan ini supaya saudara mengerti kenapa Paulus begitu tegas mengatakan, jangan kamu percaya kepada Injil yang palsu itu. Kembali kepada Injil yang sejati. Injil yang karena kasih karunia Tuhan. Yang sudah membawamu kepada kemuliaan. Kemuliaan apa? Kemuliaan yang mengangkatmu dari jurang maut. Yang mengangkatmu dari segala keberdosaan. Mengangkatmu dari kematian kekal. Menjadi sebuah komunitas yang suci, kudus. Dan diberikan kemuliaan oleh Tuhan. Kemuliaan apa? Kemuliaan untuk menerima kebenaran. Kemuliaan untuk mendapat mahkota-mahkota. Kemuliaan untuk bisa makan bersama dengan Tuhan. Kemuliaan untuk bersama-sama bisa memuji dan menyembah Tuhan. Itu kemuliaan yang sesungguh-sungguhnya yang daripada Tuhan. Jadi ada goncangan di tengah anggota gereja Galatia, tapi seruan daripada Paulus dengan tegas mengatakan, jangan ke sana. Dulu kamu sudah takluk kepada roh, dulu kamu takluk kepada Taurat, tapi Tuhan sekarang sudah membawa. Kenapa kamu ke sana lagi? Kenapa kamu mau berbalik lagi? Sungguh-sungguh kamu tidak mengerti betapa mulianya, betapa mahalnya, betapa berharganya semua kasih karunia keselamatan itu. Itu yang disayangkan oleh Paulus, sehingga dia dengan tegas, ayo kembali ke sana. Nah, persoalan ketiga, kalau kamu memang tetap teguh di dalam Tuhan, tetap pegang yang namanya keselamatan daripada Tuhan, dan kau sekarang sudah menerima kemuliaan yang daripada Tuhan, yang tadinya kau kegelapan, kejahatan, segala keberdosaan itu, sekarang kamu sudah dipindahkan di tempat yang kudus, yang suci, yang mulia, dan mendapatkan kemuliaan yang sejati daripada Tuhan. Nah, ini poin yang ketiga. Paulus mengatakan, hendaklah kamu hidup dalam kemerdekaanmu dan melayani di dalam kasih. Nah, ini yang bisa kita baca dan menjadi titik puncak daripada tema kita, yaitu kemuliaan dalam pelayanan kasih. Paulus ingin mengatakan kepada umat Galatia, kamu sudah dipilih Tuhan, kamu sudah diberikan anugerah, kamu sudah diangkat dari segala keberdosaan dan kejahatan menjadi sebuah komunitas yang suci, kudus, dan mulia. Nah, sekarang kamu tidak boleh menjadi orang yang egois. Kenapa? Kamu harus memberitakan kembali, karena berita kabar baik itu untuk semua orang di dalam dunia ini. Jadi kamu orang yang sudah diselamatkan tadi, orang yang sudah diberikan kedudukan yang baru, diberikan kemuliaan oleh Tuhan itu, engkau harus mulai bergerak di dalam apa? Dalam pelayanan kasih. Supaya apa? Supaya orang dunia tahu bahwa ada yang namanya Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan kasih. Dan kemudian Paulus mengatakan, kalau engkau sudah benar-benar merdeka, sebagaimana Tuhan itu sayang kepada manusia. Yang pertama, kamu juga harus sayang kepada sesama. Itu nanti bisa baca dalam Galatia 5 ayat 14 ayat berikutnya. Kamu harus melayani mereka dengan penuh kasih. Kamu harus melayani sesamamu dengan penuh sayang. Ya, jadi saudara kasih Tuhan, apapun latar belakang kondisimu, apapun pekerjaanmu, lakukan dengan penuh kasih dan sayang. Sebagaimana Kristus yang tidak melihat kesalahanmu, sebagaimana Kristus tidak melihat kelemahanmu, sebagaimana Kristus tidak melihat karaktermu yang buruk, sebagaimana Kristus yang tidak melihat latar belakangmu yang hidup di dalam keberdosaan tadi. Nah, engkau pun juga begitu kepada sesama manusia. Engkau harus melayani mereka dengan penuh kasih sebagai tanda bahwa engkau sudah dimerdekakan. Kalau kau sudah merdekakan, layani. Kalau misalnya, contoh ya, kamu seorang perawat begitu, kemudian kamu bertemu dengan seorang pasien yang rewel, yang cengeng, aduh sakit ini, tolonglah suster, tolonglah ini, tolonglah ini. Wah, kita jangan langsung marah-marah gitu. Walaupun kita juga perlu memberi penegasan bahwa pasien kita jangan cengeng gitu ya, jangan apa-apa menyusahkan orang. Tapi tidak boleh kita kasar, tidak boleh kita menyakiti dia. Apaan sih kamu baru begitu aja? Orang banyak yang sakit lebih daripada kamu aja begitu. Nggak apa-apa, nggak mati juga. Kamu belum apa-apa, udah kayak orang mau mati aja. Kamu kayak apa sih? Katanya begini, katanya begini. Kamu nyusahin orang. Nggak bisa gitu ya. Apalagi kalau kita punya tagline melayani dengan hati, melayani dengan kasih, melayani dengan ini ya. Kita harus benar-benar memanifestasikan itu kepada semua orang. Kalau kita jadi seorang guru, maka kita tidak harus
harus cepat-cepat melihat anak yang nakal atau anak yang bodoh yang ini kemudian kita buang mereka. Tidak, kita harus bimbing mereka dengan penuh kasih, kita layani mereka, kita tanyakan ada masalah apa. Kalau mungkin di rumah ada masalah, orang tuanya bertengkar, orang tuanya bercerai atau apapun yang membuat mereka terganggu, kita tolong mereka. Kita bimbing mereka, itulah pelayanan kasih sampai mereka bisa keluar dari masalah, bahkan kita ajarkan tentang adanya satu penolong yang namanya Tuhan Yesus. Itu pelayanan kasih ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita dimerdekakan untuk bisa melakukan pelayanan kasih. Bukan hanya dalam bentuk itu, bahkan Paulus dalam Galatia 5 mengatakan dengan jelas, pelayanan kasih adalah kita bisa saling membantu untuk kita hidup dalam kebenaran. Itu Galatia 5 ayat 1. Kemudian supaya kita saling menguatkan. Itu kita dengan bertolong-tolongan. Galatia 5 ayat 2. Itu pelayanan kasih ya. Jadi kalau ada yang susah kita tolong, ada yang kekurangan kita tolong, ada yang mungkin mengalami sakit kita beri kekuatan, penghiburan, doa dan yang lain-lain. Kemudian juga kita akan saling memberkati, mengucapkan berkat bahwa Tuhan pasti memberkati engkau, Tuhan pasti menolong engkau dan segala macam. Itu nanti bisa baca dalam Galatia 5 ayat 9. Jadi dengan kita dimerdekakan mengalami kemuliaan di dalam Kristus, kita bagikan melalui pelayanan kasih. Supaya apa? Supaya seluruh dunia tahu bahwa Yesus Kristus Tuhan, seluruh dunia beriman kepada Yesus Kristus Tuhan, dan seluruh dunia bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan menuju kepada kehidupan yang kekal dan kemuliaan yang sejati, yaitu hidup bersama-sama dengan Sang Mulia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kasih karunia-Mu yang menyelamatkan kami dari keberdosaan, kehinaan, kejahatan, dan kegelapan menuju satu kemuliaan, yaitu hidup kekal bersama Tuhan. Dan juga berikan kami anugerah-Mu agar kami juga menyampaikan kepada seluruh dunia berita kabar baik ini melalui pelayanan kasih kami. Bukan hanya orang itu atau orang-orang di dunia ini yang menuju kepada kegelapan, menemukan terang dan kemuliaan dalam Kristus Tuhan. Tetapi kami juga semakin dimuliakan karena kami menyampaikan berita kemuliaan, kabar baik yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati kami, jangan biarkan kami ke kiri ke kanan, tetapi biarkanlah kami hidup kekal bersama Tuhan dan menjalani perjuangan iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening atas nama Gereja Presbyterian Evangelikal Indonesia atau QR Code yang akan tertera di layar. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita nyanyikan Hanya Nama Yesus. Saat tiada jalan, hadapi persoalan.
Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memasuki doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Ketika kita berdoa Bapa kami, Bapak dan Ibu dimohon untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan telah mengizinkan kami mengikuti seluruh rangkaian ibadah pada hari ini. Kami terberkati oleh layanan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini dapat menjadi penuntun bagi perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Kiranya firman kebenaran itu tertanam dalam ingatan dan hati kami, dan melaluinya kami memiliki pedoman yang akan memandu arah hidup kami ke depannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami juga mengucap syukur bahwa melalui ibadah hari ini, kami bisa menikmati persekutuan bersama dengan saudara-saudara seiman kami, yang mana ketika kami berkumpul bersama-sama di dalam rumah Tuhan ini, kami percaya Tuhan telah hadir ada di tengah-tengah kami. Dan itu sebabnya kami datang kepada Tuhan, menaikkan segala pujian syukur, sekaligus menaikkan segala permohonan kami di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, tolonglah setiap umat Tuhan yang hari ini telah datang bersama-sama dengan kami semua yang hadir dalam rumah ibadah ini, agar Tuhan mendengar setiap seru doa permohonan mereka. Kami semua akan datang membawa beban pergumulan hidup kami masing-masing. Maka tolonglah ya Tuhan, setiap keluarga-keluarga yang membawa pergumulan hidup mereka, membawa persoalan hidup mereka, membawa kesulitan hidup mereka. Kiranya Tuhan berkenan menampung, mendengar, dan bahkan memberikan pertolongan yang nyata di dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap anak-anak-Mu yang hari ini datang dengan membawa beban kesehatan tubuhnya, yang lemah, yang sakit, Tuhan berkenan untuk memberikan kekuatan, memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan kepada kami semuanya, sehingga kami boleh merasakan kekuatan dan kuasa Tuhan yang menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap anak-anak-Mu yang datang dengan membawa pergumulan perekonomian mereka, kesulitan keuangan mereka, bahkan persoalan yang mereka hadapi di tengah-tengah pekerjaan mereka. Tuhan tolong supaya setiap anak-anak Tuhan yang hadir dalam ibadah ini mengalami pertolongan dan mukjizat yang datang dari Tuhan. Setiap anak-Mu yang datang dengan sungguh-sungguh dengan doa dan permohonannya di hadapan Tuhan, maka kiranya Tuhan berkenan mengasihi mereka dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Mereka yang datang dengan beban pergumulan terkait dengan relasi hubungan mereka antara suami dan istri, orang tua dan anak, bahkan mertua dengan menantu, saudara sekandung mereka, Tuhan tolonglah Engkau menjadi juru damai yang bisa mendamaikan mereka, yang bisa membuat mereka mengalami pemulihan kembali, sehingga terjadi relasi yang baru yang didasarkan kepada kasih Kristus yang telah mereka alami, yang telah mereka terima melalui ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat-Mu yang datang dengan pergumulan terkait dengan masalah pendidikan mereka, masalah sekolah anak-anak mereka. Tuhan tolong yang menyangkut biaya pendidikan, Tuhan memberkati, yang menyangkut nilai-nilai akademis di sekolah, Tuhan memberkati, sehingga anak-anak umat Tuhan di gereja-Mu ini semuanya memiliki prestasi yang membanggakan semata-mata karena berkat dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah permohonan doa kami, kiranya Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan di dalam gereja ini. Tak lupa kami juga mendoakan setiap gereja ini ya Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin di dalam gereja kami, para gembala-gembala gereja lokal, para penginjil, guru-guru Injil yang telah ditugaskan untuk menjalankan tugas mereka masing-masing. Tuhan juga memberkati dan memakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati gereja-gereja di bawah naungan Sinode Gereja Presbyterian Evangelical Indonesia. Semua para pelayan Tuhan, para pastor, para guru Injil, evangelis yang diutus di medan pelayanan yang sulit di daerah-daerah terpencil di berbagai wilayah di negeri ini. Tuhan menjaga dan melindungi mereka, membuat pelayanan mereka semuanya berhasil, jiwa-jiwa yang tak terlayani dapat dijangkau, mereka diperkenalkan dengan kasih karunia Tuhan, sehingga mereka mengalami pembaharuan dalam hidup mereka, karena Tuhan Yesus Kristus telah diterima menjadi juru selamat dalam kehidupan mereka. Berkati pertumbuhan gereja-gereja di lingkungan Sinode GPI ini ya Tuhan, supaya gereja yang Tuhan telah dirikan ini, gereja yang akan tetap bisa bersinar di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Berkati pengurus Sinode pusat kami,
bahkan yang ada di daerah-daerah sekalipun. Semua bisa bekerja sama untuk membawa kesejahteraan bagi gereja-gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami, terutama Bapak Presiden dan Wakilnya. Berkati pula kabinet menteri yang menyertai mereka, supaya mereka semua bisa bekerja bersama-sama dalam sinergi yang sama untuk mensejahterakan seluruh rakyat wilayah negara kami Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan, hadirkanlah berkat-Mu berlimpah atas bangsa kami. Dijauhkanlah bangsa kami dari bahaya bencana alam yang menakutkan. Dijauhkanlah bangsa kami dari bencana sakit penyakit. Dijauhkanlah bangsa kami dari bencana peperangan, supaya negara kami tetap aman di tengah-tengah bangsa di dunia ini. Bangsa kami tetap dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jauhkanlah bangsa kami dari perpecahan, tetapi biarlah kiranya tangan kasih Tuhan yang menjagai bangsa kami tetap utuh dalam kesatuan NKRI ya Tuhan. Tuhan juga kiranya memberkati bangsa kami supaya hidup toleransi antar agama di negeri kami ini tetap terjaga dengan aman. Sehingga kami semua bisa menjalankan tugas kewajiban iman kami bersama-sama untuk bisa beribadah tanpa gangguan dari pihak yang lain. Oh Tuhan, nyatakanlah belas kasih-Mu atas bangsa kami, karena Tuhan telah menaruh dan memilih kami menjadi bagian dari bangsa ini, supaya kehidupan anak-anak Tuhan di negeri ini tetap bisa menjadi terang yang bisa menyinari di lingkungan sekelilingnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya ya Tuhan, kami ingin menyerahkan kehidupan kami bersama sebagai umat warga gereja, sekalipun sebagai umat warga negara. Kiranya kasih karunia-Mu senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Inilah seru doa dan permohonan kami ya Tuhan. Sekali lagi ampuni dosa dan pelanggaran kami, supaya doa-doa kami sampai kepada pendengaran Tuhan. Sebab doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari bersama kita bacakan Nats Pedoman Hidup Baru yang diambil dari Roma pasal 12 ayat 11 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Doksologi. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah selesai dengan liturgi ibadah kita pada hari ini. Maka sekarang, arahkan hatimu, pandanglah Tuhan dengan iman, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ibadah kita di hari Minggu yang kudus ini telah selesai. Untuk itu Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.